Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit mengulas tentang 4 gejala utama yang perlu teman-teman pikirkan kalau misalnya teman-teman mengalami keempat gejala ini, maka teman-teman harus mempertimbangkan untuk datang ke profesional di bidang kesehatan jiwa, baik dokter jiwa maupun psikolog. Karena keempat tanda ini merupakan tanda yang sering kali tidak terlalu dipikirkan oleh teman-teman, mungkin sebagai kondisi yang dianggap biasa, tetapi ini sangat penting ya, karena kalau kita biarkan berlama-lama, nanti akan malah membuat kita tidak nyaman seterusnya dan mengganggu kehidupan kita sendiri. Nah, apa saja 4 tanda dan gejala yang mungkin harus diperhatikan oleh teman-teman dan berpikir bahwa kalau teman-teman mengalami keadaan ini, maka teman-teman harus segera datang ke dokter jiwa ataupun psikolog. Nomor 1 adalah tentang masalah gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini adalah salah satu yang mungkin tidak terlalu semua orang pedulikan ya, apalagi kalau saya lihat tuh anak muda ya. Banyak anak muda yang kelihatannya tuh tidak terlalu mempermasalahkan tentang masalah tidurnya. Mereka baru mempermasalahkan masalah tidurnya itu kalau misalnya tidurnya itu begitu terganggu sampai berbulan-bulan begitu. Tapi kalau baru 1-2 minggu, teman-teman biasanya tidak terlalu pedulikan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Jadi kalau misalnya ada gangguan tidur, baik kebanyakan tidur ya, lebih dari 10 jam per hari, atau misalnya juga kurang tidur, kurang dari 5 jam per hari, maka teman-teman harus segera melakukan pemeriksaan. Apalagi kalau itu terjadi sampai lebih dari 2 minggu. Ya, ini penting nih. Nomor 1 adalah gangguan tidur. Yang kedua adalah problem yang sering kali kita bicarakan bersama, yaitu yang berkaitan tentang gejala fisik. Nah, gejala fisik yang paling sering dikeluhkan mungkin adalah kebanyakan kelelahan atau fatigue. Ini yang paling dominan ya, gejala fisik ini paling dominan. Dan kalau kita melihat 4 tanda gejala yang salah satunya adalah gejala fisik, ini seringkali tidak membuat kita berpikir mau ke dokter jiwa atau bahkan ke psikolog sekalipun. Karena kita anggap ya ini mungkin gejalanya lebih banyak kaitannya karena faktor lingkungan atau faktor-faktor yang berkaitan dengan kecapean saya gitu. Ini sih harusnya ke dokter umum dong atau ke dokter penyakit dalam ya. Tetapi kalau teman-teman mengalami ini terus-menerus ya, dan ketika memberikan udah dikasih makan, vitamin, olahraga yang cukup, tapi tetap merasa kelelahan ataupun merasa nyeri di badan ataupun tidak nyaman ya, kaku, tegang seperti itu, maka teman-teman perlu memikirkan untuk datang ke dokter jiwa atau ke psikolog ya, kalau misalnya memang tidak ada akses ke dokter jiwa. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah ada perasaan selalu khawatir, cemas yang berlebihan, pikiran-pikiran yang tidak enak ya, kayaknya ada was-was yang terus-menerus datang. Ini juga perlu diperhatikan oleh teman-teman ya, karena bisa jadi problem ini adalah awal dari gejala-gejala gangguan kejiwaan yang lebih berat seperti gangguan kecemasan. Dan juga seringkali ada kondisi yang namanya numbness atau jadi masa bodoh, secuek-cueknya gitu istilahnya ya. Dan kalau saya lihat problem yang berkaitan dengan masa bodoh ini seringkali jadinya malah mengganggu ya, kehidupan teman-teman sehari-harinya. Dan saya memperhatikan banyak diantaranya lebih banyak yang datang ke dokter itu karena masalah kekhawatiran yang tidak terkendali. Itu jadi gejala ketiga, jadi gejala perasaan ya. Tadi udah ada gejala tidur, kemudian gejala fisik, dan ini gejala perasaan. Nah, satu lagi adalah tentang ketidakadaan minat atau jadi nggak peduli terhadap kesehatannya. Ya, ada yang merokok berlebihan, minum alkohol, menggunakan obat-obatan yang nggak jelas ya. Kemudian juga kehilangan minat terhadap sesuatu hal yang tadinya
niat mau melakukan aktivitas olahraga, sekarang udah males. Yang tadinya niat berkumpul, walaupun lewat Zoom mungkin saat ini, tapi kemudian jadi males, nggak mau lagi ketemu dengan interaksi orang. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman sebagai sesuatu gejala yang bisa membuat teman-teman mengalami gangguan kejiwaan yang lebih berat lagi. Jadi ingat ya, ada 4 tanda yang perlu diperhatikan kalau misalnya ada masalah dengan tidur, ada gejala fisik, ada gejala kecemasan ataupun pikiran dan perilakunya itu terkait dengan kecemasan atau bahkan jadinya nggak mau ngapa-ngapain, numbness atau merasa seperti kayak nggak ada gairah sama sekali, ini penting untuk diperhatikan. Termasuk juga melakukan upaya-upaya sendiri seperti misalnya jadi membuat diri jadi mabok atau misalnya merokok berlebihan. Ini juga perlu diperhatikan oleh teman-teman sebagai hal yang perlu diperhatikan agar mendapatkan bantuan segera. Jadi demikian apa yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye teman-teman.